Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dan juga jin, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembahnya. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya sayangi, izinkan saya bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah anak yang soleh. Ia memiliki ayah bernama Mata. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 30 tahun. Pada suatu hari, Nabi Yunus alaihissalam berjalan dan Nabi Yunus alaihissalam menemukan sebuah negeri. Negeri tersebut bernama Negeri Hinawa. Sesampainya Nabi Yunus alaihissalam di Negeri Hinawa, ia melihat kaum Hinawa sedang menyembah patung-patung berhala. Lalu bertanyalah Nabi Yunus alaihissalam, "Hai kaum Hinawa, perkenalkanlah, namaku adalah Yunus bin Mata. Sedang apa kalian? Mengapa kalian menyembah patung berhala?" Kemudian kaum Negeri Hinawa menjawab, "Oh, hai Yunus, kami sedang mengikuti ajaran bapak nenek moyang kami. Kami sedang menyembah Tuhan kami." Lalu Nabi Yunus SAW menjawab lagi, "Wahai kaum Hinawa, sesungguhnya Tuhan yang wajib kalian sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan patung berhala itu." Kemudian bisa-bisa azab akan datang kepada kalian. Lalu kaum Negeri Hinawa menjawab, "Hei Yunus, jika benar akan ada azab yang datang kepada kami, turunkan azab itu sekarang, dasar omong kosong." Dan dengan rasa marah, Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaum Hinawa. Dan dengan kehendak Allah, langit menjadi hitam dengan suara petir yang menggelegar. Jedar. Ada yang tahu kelanjutan ceritanya? Ternyata azab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadi diturunkan karena kaum Hinawa telah bertaubat kepada Allah dan sedang mencari-cari Nabi Yunus alaihissalam. Tapi apa daya mereka? Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkan mereka. Nabi Yunus alaihissalam pergi dengan menaiki kapal. Di saat tengah-tengah pelayaran kapal Nabi Yunus alaihissalam, tiba-tiba terjadi gelombang yang sangat dahsyat yang menghantam kapal mereka. Lalu Nabi Yunus alaihissalam dan dengan orang-orang yang ada di dalam kapal berunding untuk menentukan siapa yang akan dikeluarkan dari kapal. Ternyata setelah mereka berunding untuk menentukan siapa yang akan dikeluarkan dari kapal, Nabi Yunus alaihissalam lah yang akan dikeluarkan dari kapal. Dan ketika Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari kapal, langsung ada ikan nih, paus yang besar yang menelannya. Dan di dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus alaihissalam tidak mati dengan izin Allah. Kemudian ia berdoa kepada Allah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Yang artinya, tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah 40 hari di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus alaihissalam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dikeluarkan oleh ikan paus tersebut di sebuah pulau terpencil. Lalu Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, maafkanlah semua kesalahanku." Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada Nabi Yunus alaihissalam, ia memberikan seekor sapi, tanaman dan tumbuhan yang dapat diminum oleh dan dimakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus alaihissalam
kembali pulih. Lalu ia bertemu seseorang yang mengantarkannya kembali ke negeri Hinawa. Dan sesampainya Nabi Yunus AS di negeri Hinawa, ia disambut dengan sukacita. Dan akhirnya Nabi Yunus AS dengan kaum negeri Hinawa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah: pertama, kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang durhaka sangatlah pedih. Dan yang ketiga, Allah Maha Penerima Ampunan. Allah Maha Penerima Ampunan karena sifat Rahman dan Rahimnya. Sekian cerita kisah Nabi Yunus AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.